Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Dan kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dimanapun kita ada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kami bawa hati kami menyembah kepadamu pagi hari. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kehadiranmu mendatangkan kemenangan bagi kami. Mendatangkan kelepasan dan kesembuhan bagi kami. Sebab itu kami mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau terus menyembah. Terpujilah namamu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hadirin kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya nyala dirimu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin hari di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Ada kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya Kaulah hadiratmu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ya, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan
Kuasa yang tak terbatas, meyakinkan nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Meyakinkan tadi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakinkan nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Sebab jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin di sini, kuasa yang tak terbatas, yakin nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kerasakan terjadi di sini. Kami memuji, kami sembah. Kau yang layak dipuji disembah. Kau yang layak ditinggikan, dilakukan. Hanya Engkau
Kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Ya Allah Bapa, Kau sungguh baik, amat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Yesus sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu.
Ya, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Kami muliakan Engkau, kami agungkan nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tetap sama, Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya kepadamu. Berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dan rohmu. Hidupku menggerai bibir
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersama di dalamnya, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, bencana dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dan Prabu, hidupku mengenali firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama yang di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Kau Tuhan yang sempurna, kasih-Mu sempurna, kasih yang menyelamatkan kami. Rancangan dan kehendak-Mu sempurna, dan kami mau hidup di dalamnya, sehingga hidup kami selaras dengan rencana, selaras dengan kehendak. Bahkan hidup kami akan menjadi bukti kebesaran. Kami mengalami kuasa, menikmati kebenaran yang memerdekakan hidup kami, sehingga hidup kami jadi bukti kebesaran. Orang-orang melihat Engkau nyata dalam hidup. Juga kami hidup melakukan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah diri-Mu. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Oke, silakan Ko Ali. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Ya. Bacaan kita hari ini udah sampai ke Yesaya 16 ya. Jadi ini bacaan hari ini lanjutan kemarin punya ya. Ayat Yesaya 15 yang Pak Simon sampaikan kemarin. Ya. Ini sambungannya ya. Jadi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua pagi hari ini.
Yesaya 16 ayat pertama, mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari, sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Ayat 4. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Ayat 6, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecokakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain. Biarlah sekalian meratap mengingat kue kismis Kir Hereset. Biarlah mereka mengadu dan hancur dulu sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibna telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yezer dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dari Yazer karena pohon anggur Sibna, aku mau membasahi engkau dengan air mataku. Hai Esibon dan Elaile, sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur. Tempik sorak dan sorai, sorak dan sorak-sorai, tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kirheres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, dia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Ya, bacaan kita hari ini ya. Kemarin Pak Simon sudah sampaikan ya. Bangsa Moab ini karena kesombongannya ya. Jadi bangsa Moab ini adalah bangsa yang besar ya. Jadi mereka itu merasa mereka bangsa yang besar, jadi mereka tuh merasa uh, kayak di atas angin gitu ya. Jadi mereka apa yang mereka inginkan mereka dapat gitu ya, mereka capai ya. Jadi uh, mereka merasa bangga atas apa yang sudah mereka capai, atas apa menjadi bangsa yang besar gitu ya. Jadi mereka sombong gitu. Jadi uh, ada beberapa hal yang saya dapat pagi hari ini gitu ya. Dalam Yesaya 16 ini ya, Yesaya 16 ayat 1 sampai 14 ya. Yang seperti tadi kita baca dari mungkin Bapak Ibu itu ada sama-sama tadi kita udah baca dari ayat 1 sampai 2, mungkin ada ayat 7, ayat berapa lagi itu tadi ya. Itu nanti saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua ya. Itu mereka bangsa Moab itu mengalami titik terendah dalam dalam hidup mereka gitu loh. Ya, mengalami titik terendah ya. Seperti tadi di ayat 7, saya baca dulu di ayat 7 ya. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain, biarlah sekalian meratap mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur dulu sama sekali ya. Ini bicara soal kue kismis. Kue kismis itu
pada zaman dahulu kue kismis itu ya kue yang sangat berharga gitu ya. Mereka sampai mengalami hal titik terendah membayangkan kue kismis kayak gitu. Dulu menikmati hal-hal yang mewah, hal-hal yang megah gitu ya. Mereka diberkati sangat luar biasa. Ya kalau kita bicara sekarang kue kismis itu mengingatkan kue Simon di Jambi gitu ya. Ya, ya gitu ya. Jadi uh, jadi makan makan kue-kue yang mewah gitu ya, hal-hal yang enak ya. Mereka mencapai hal yang besar gitu dalam dalam hidup mereka gitu ya. Jadi mereka merasa sombong gitu ya. Ya mungkin pernah yang kita mungkin kita mau mau evaluasi dalam kehidupan kita ya, Bapak Ibu. Apa yang kita capai hari-hari ini ya, kita harus koreksi gitu ya. Kita harus belajar bahwa apa yang kita capai hari ini itu karena pemberian Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita gitu ya. Saya banyak belajar. Saya pernah mengalami hal titik terendah dalam hidup saya, dalam bisnis, dalam keluarga, mengalami titik terendah dalam hidup saya. Sampai saat ini saya masih belajar gitu. Jadi eh, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami mengalami titik terendah dalam hidup kita gitu ya. Yaitu kita harus belajar, kita harus koreksi. Jadi kalau sampai saat ini kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita, ya kita harus koreksi hidup kita. Ya, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita? Adakah kesombongan dalam hidup kita? Adakah kita merasa pencapaian yang kita capai hari ini itu karena usaha kita? Apa yang kita peroleh hari-hari ini itu karena kekuatan kita, karena kepintaran kita, karena strategi yang sudah kita atur semua. Gitu ya. Nah, ya jadi kita harus koreksi ya, belajar koreksi. Lalu hal kedua yang saya dapat di ayat 12 sampai ayat 14 ya. Sebenarnya yang titik terendah itu banyak lagi ya. Bapak Ibu bisa baca nanti di ayat 8. Seperti kebun-kebun itu banyak lagi hal-hal itu ya. Di ayat 2 ada juga ya. Bapak Ibu boleh baca. Itu hanya satu contoh yang saya kasih ya. Mereka mengalami hal-hal titik terendah. Yang kedua itu dari ayat 12 ya. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan susah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Ya, jadi pada saat mereka mengalami titik terendah dalam dalam masa mereka itu ya, mereka mungkin ya disadarkan ingin bertobat. Pada saat ingin mereka mencari Tuhan, mereka pun tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Nah, ya. Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu, ya. Tuhan sangat membenci orang yang congkak. Tuhan sangat benci orang yang sombong ya. Jadi eh, di ayat yang mana kalau nggak salah di Yakobus kalau nggak salah Tuhan sangat benci ya. Eh, Yakobus berapa itu? Coba. Ntar kita akan buka ya. Yakobus 4 ayat 6 ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu karena dia berkata Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Jadi di sini ada dua hal yang saya dapat pagi hari ini ya. Bangsa Moab itu kenapa bisa mengalami titik terendah dalam dalam hidup mereka. Lalu sebab bangsa Moab pada saat ingin mencari Tuhan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Pak Simon sampaikan, akar dari semuanya itu karena kecongkakan, karena kesombongan. Ya. Jadi pagi hari ini saya belajar lewat firman Tuhan ini pribadi buat saya sendiri ya. Saya belajar tentang firman Tuhan pagi hari ini. Saya diingatkan kembali bahwa eh, apa yang saya capai, apa yang kita capai hari-hari ini ya. Saya mau belajar,
Saya mau belajar semua hanya kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau belajar ya kita bisa mencapai titik ini itu semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kepintaran kita. Kita bisa mencapai titik ini bukan karena kehebatan kita, ya. Bapak Ibu, eh, eh, kita membayangkan bahwa pada saat kita tidak punya apa-apa, ya, sampai kita mempunyai apa-apa, mempunyai sesuatu, ya, kita harus belajar merenungkan bahwa semua yang kita peroleh itu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar, untuk kita sama-sama ya merenungkan kehidupan kita. Hal-hal apa yang membuat kita sudah mencapai titik terendah dalam hidup kita? Apa yang membuat kita sudah mencapai titik terendah dalam kehidupan kita? Ya, jadi pagi hari ini uh, saya mengkoreksi diri saya untuk belajar untuk tetap merendahkan, untuk mempercayakan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, belajar uh, bahwa apa yang saya capai hari ini semua dari Tuhan, bukan kekuatan saya. Ya, itu yang saya dapat Pak Heri pagi hari ini. Biarlah setiap kita belajar pagi hari ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Oke, terima kasih untuk Ali buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi ini sebuah nasihat, bahkan peringatan bagi kita. Betapa mengerikannya dosa kesombongan itu. Bahkan karena kesombonganlah Lucifer dijatuhkan dari tahtanya dan menjadi paling hina. Nah, jadi tentu menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus menjaga hati kita untuk tidak sombong. Karena jelas firman Tuhan katakan Allah itu menentang, Allah itu memposisikan dirinya menjadi musuh orang yang sombong. Jadi mari terus jaga hati kita supaya setiap pencapaian, setiap apa yang kita dapat lakukan, yang mungkin memang secara umum orang akan memuji hal itu, karena itu memang sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan. Tapi mari dengan sikap kerendahan hati kita selalu berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ini yang harus terus kita jaga. Karena memang hari-hari ini kan terdapat apa ya, seperti ada pro dan kontra. Kalau menghadapi situasi seperti apa yang dialami Moab, wah, katanya Tuhan itu Bapak yang baik. Masa sampai mendisiplin seperti itu? Tapi seringkali kita justru tertipu dengan propaganda Bapak yang baik, padahal itu menurut konsep pandangan kita. Bapak yang baik itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak yang baik itu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak begini. Kalau dia begini, berarti dia bukan Bapak yang baik. Padahal kita selalu harus ingat, fokusnya bukan di kata baiknya sebenarnya, tapi kata Bapak. Nah, yang namanya Bapak yang baik itu, dia akan memberikan pujian kepada anaknya ketika melakukan hal yang baik, tapi Bapak yang baik juga akan memberikan disiplin, mulai dari teguran lembut, teguran sedang, sampai teguran keras untuk anaknya. Tujuannya apa? Untuk kebaikan. Nah, kadang banyak orang akhirnya salah mengerti tentang kebaikan Bapak itu, sehingga dia malah jadi suka-suka, dan tanpa sadar dia ngelunjak, dia sombong. Dan ketika Tuhan mengingatkan, menegur dengan berbagai macam cara, gambaran sederhana yang seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, ya kalau kita udah dikasih mainan, terus kita jadi lebih asik dengan mainan, kita mengabaikan tugas tanggung jawab kita sebagai anak, bahkan ketika Bapak panggil, kita malah jadi cuek, kita nggak peduli, ya Bapak yang baik akan mengambil mainan itu sampai di titik terendah.
Mungkin kita bisa marah, bisa protes, tapi percayalah itu untuk kebaikan kita. Karena seringkali justru ketika ada di titik terendahlah kita mulai jadi tersadar, terhenyak, dan mulai bisa belajar koreksi, introspeksi. Seperti beberapa kali saya pernah cerita, puluhan tahun yang lalu saya kenal seseorang, Tuhan angkat dia di sebuah jabatan yang cukup tinggi. Bahkan kalau untuk di Provinsi Jambi, yaitu udah masuk di level golongan orang kedua di sebuah institusi. Dan ketika diingatkan, dia hanya berpikir seperti ini, ah, kalau apa yang aku lakukan ini dosa, buktinya kok aku ada di posisi seperti sekarang, kok aku ada di posisi dengan segala kelimpahan, kenikmatan. Karena banyak orang itu tadi salah memandang Tuhan dari sudut pandangnya sendiri, dipikir kebaikan Tuhan itu semata-mata kalau keadaannya baik-baik saja, keadaannya penuh dengan uang, dengan jabatan, dengan kelimpahan. Padahal ingat, segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Jangan lupakan sang pemberinya. Sang pemberi itu, Amsal katakan, bisa saja membuat harta itu seperti sayap dan tiba-tiba terbang hilang, lenyap. Nah, jadi mari terus kita belajar hidup itu seimbang. Seperti Edko katakan, keseimbangan itu kunci yang apa? Kunci kehidupan. Jadi seperti Paulus juga ingatkan, Lukas maaf bukan. Lukas ingatkan di kisah para rasul atau Paulus di surat kepada jemaat Roma kalau nggak salah, yang di Roma. Perhatikanlah kemurahan Allah, tapi juga perhatikanlah ketegasannya. Jadi mari terus kita jaga hati, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pencapaian-pencapaian seperti apa, ingat segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan hari-hari ini kita sedang diajar bagaimana kita menabur dengan sukacita supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa. Baik itu menabur waktu kita, menabur tenaga kita, menabur air mata kita dalam doa, bahkan menabur uang kita untuk kerajaan Allah, supaya akhirnya ada jiwa yang dimenangkan. Jadi mari hati kita, hidup kita terus berfokus kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, kalau hari-hari ini beberapa kali saya kirim video-video YouTube di grup Koram Deo. Berkali-kali saya katakan ya jangan takut karena memang justru kita harus semakin diteguhkan. Iya ya, firman Tuhan itu digenapi ya. Firman yang diucapkan ribuan tahun yang lalu digenapi ya. Benar ya. Harusnya itu membuat kita semakin teguh, semakin bergairah, semakin excited dengan Tuhan, dan itu membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Kalau memang hati kita terus murni, cinta kita kepada Tuhan tidak tergantikan oleh hal-hal lain yang ada di dunia ini. Baik itu kenikmatan dunia, harta, tahta, dan segala yang ada di dalamnya yang kita tahu semua akan binasa. Bukan berarti kita nggak bisa menikmati apa yang Tuhan beri yang ada di dalam dunia ini. Tapi jangan sampai semua kenikmatan dunia itu justru membuat kita melupakan Tuhan. Jadi seperti apa yang tadi sudah kau Ali ingatkan, poinnya adalah jangan sombong. Jadi mari terus jaga hati kita untuk rendah hati, untuk terus bersyukur pada Tuhan, untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kalaupun karena kesombongan kita mungkin Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, ya bertobat, rendahkan hati. Seperti firman Tuhan katakan, ketika umatku berbalik dari jalan-jalannya jahat, merendahkan dirinya, ya dia tetap Bapa yang baik, yang akan kembali memulihkan keadaan kita. Jadi mari terus kita jaga hati kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Jadi seperti orang ngomong, wah kalau Bapak yang jahat itu kan di perjanjian lama Allah murka.
Di Perjanjian Baru juga terlalu banyak ayat yang bisa saya tunjukkan, yang saya katakan tadi di Roma, di Ibrani, bahwa Tuhan itu tetap seimbang. Antara kasih dan disiplin Allah itu seimbang. Karena dia Bapa yang kekal. Ingat Bapak Ibu, waktu Yesaya 9 saya katakan, dia itu Bapa yang kekal. Artinya di perjanjian lama dia Bapa, di perjanjian baru dia juga tetap Bapa. Dan Bapa yang baik itu tahu porsi, kapan harus melakukan disiplin, kapan harus menyatakan kasihnya. Itu harus seimbang. Jangan tertipu memandang Allah dengan maunya kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk doa syafaat kita. Silakan Pak Yosia. Nanti ditutup sama Ko Ali. Suaranya Pak Yos ya. Masih di mute punya Pak Yosia. Baik, mari kita doa sepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu, untuk setiap pemeliharaanmu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yang untuk mengingatkan kami, menjaga hati kami, supaya kami tetap memiliki kerendahan hati, menghindari dari sikap yang sombong ya Bapa. Dan ajari kami juga untuk mengimani bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami yang baik, Allah yang selalu menegur kami sebagai anak-anak-Mu ya, Bapa. Bahwa semua yang Kau lakukan itu adalah untuk kebaikan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau mengimani bahwa segala sesuatunya Bapa berasal daripada Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau ya Bapa. Ajari kami supaya hidup kami tetap fokus hanya kepada Engkau, hidup supaya menghasilkan dan berbuah untuk banyak jiwa-jiwa. Terima kasih juga Bapak untuk saudara kami Ali yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati dia, Engkau tambahkan kasih karuniamu ya Bapak. Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan ya Bapak, biar dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati pemimpin yang ada di setiap daerah ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk proses demokrasi sampai kepada pelantikan kepala kepala daerah ya Bapa, supaya perekonomian boleh bergerak kembali, perekonomian boleh berjalan kembali ya Bapa. Bapa, Engkau berkati setiap mereka yang sudah terpilih, supaya mereka juga yang adalah orang yang seizin Kau ya Bapa untuk memimpin di setiap daerah. Biar Kau berikan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap daerah yang memberitakan kabar baik. Kau Tuhan yang boleh menyertai mereka, Engkau yang boleh menuntun mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di gereja kami, yang ada di daerah-daerah, di setiap tempat ya Bapak. Kau urapi, Engkau tetap berkati, dan biar Kau jaga mereka, hati mereka untuk setia untuk melayani Engkau ya Bapak. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terganggu dalam kesehatannya. Kami teringat juga untuk Ibu Ciacia, untuk Ibu Julastri, ataupun ada pun saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesakitan, mengalami eh, tantangan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selalu menyertai. Engkau yang boleh menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka alami ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk setiap permohonan kami, biar Kau Tuhan yang eh, menyertai kami, Tuhan yang menjawab segala permohonan kami. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa datang kepada Engkau. Kami bersyukur, kami percaya uh, biarlah Tuhan apapun yang menjadi musim hidup kami hari-hari ini, kami percaya hanya Engkau harapan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau andalan kami dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami, menjagai kami. Dimanapun kami melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang kami pegang, Tuhan buat kami berhasil. Kami percaya karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mulai hari kami hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, makasih Ko Ali.